Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai sahabat Puan, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dan kembali lagi di channel YouTube Ruang Perempuan. Kali ini kita akan membincangkan tentang hukum perkawinan di Indonesia. Kebetulan hari ini saya ditemani oleh salah satu pendamping hukum yang keren. Nanti dia akan memperkenalkan dirinya. Dan sebelum itu pastinya saya akan mempersilakan dia untuk memperkenalkan diri sekaligus sekarang aktivitasnya di mana dan sedang ngapain aja nih gitu. Oke, silakan. Baik teman-teman semuanya, sahabat Puan ya. Iya. Biasanya kita manggilnya manggilnya sahabat Puan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang buat teman-teman semuanya yang mungkin sedang akan menonton di YouTube-nya Ruang Perempuan. Perkenalkan, saya Purba Indah. Iya. Manggilnya apa nih? Manggilnya apa? Boleh Purba, boleh Indah, sesuka kalian. Karena saya juga senang dengan dipanggilnya Purba atau Indah. Bukan manusia purba. Bukan. Oke. Nah, saya saat ini aktivitas, kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Ketua Advokasi di LBH Andil Gerakan Keadilan. Oke. Dan saya juga co-founder Redaction of Cerdas Hukum ID. Oke. Jadi ini memang terkait media hukum, persoalan tentang hukum. Banyak kanalnya, banyak channel di sana juga. Salah satu di YouTube kami atau teman-teman yang mungkin mau konsultasi persoalan tentang hukum apapun, kami juga ada terkait channel di Perempuan dan Anak. Teman-teman bisa langsung konsultasikan. Nanti yang akan langsung menanggapi konsultasi dengan teman-teman adalah mitra hukum kami, begitu, para profesional. Dan saat ini juga saya juga junior lawyer di JR2 Law Firm. Dan kebetulan kantor memang bermitra hukum dengan P2TP2A Tangsel. P2TP2 adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi saya memang ditempatkan di tim hukum sana. Jadi mungkin di hari Senin, Rabu, dan Jumat Bisa kalau ada pengaduan bisa langsung di sana, betul. Untuk yang bagi di daerah Tangsel. Iya, Tangsel tuh. Bagi warga Tangsel atau yang memang domisilinya di Tangsel gitu. Oke. Mudah, terus punya keahlian di hukum dan juga sosialis, pastinya kena bergerak di lembaga sosial ya. Dan saya ingin memperkenalkan juga bahwa Purba Indah ini salah satu konsultan hukum di Ruang Perempuan. Oh iya. Dan jadi relawan di UPR Komnas Perempuan. Jadi secara pengalaman ya selain belajar teori, selain belajar berhadapan dengan korban, Purba juga punya punya kompetensi untuk kemudian berbagi terkait informasi hukum ya di Indonesia, terutama konteksnya dalam perkawinan. Nah, kali ini saya akan membincangkan itu dengan orang muda ini, perempuan muda ini gitu ya. Muda ya saya. Iya, muda banget. Kan manggilnya ke aku kakak ya. Iya. Ya, jadi perempuan muda yang bergelut di dunia hukum gitu. Nah, karena perbincangan kita kali ini tentang perkawinan, tentang bagaimana hukum perkawinan di Indonesia, jadi saya akan memulainya dengan satu pertanyaan, Purba. Bagaimana sih sebenarnya sistem hukum pidana terkait perkawinan di Indonesia? Seperti apa dia menjaga gitu atau mengatur ya tentang perkawinan di Indonesia ini? Oke, baik. Ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa hukum pidana ini berbeda ya dengan hukum perdata. Nah, sebenarnya kalau untuk perkawinan sendiri itu lebih akan diatur di keperdataannya terlebih dahulu. Jadi sebelum ada proses pidana seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, nah, itu akan berbeda. Nah, sebelumnya apa sih perbedaannya gitu ya antara perdata dengan pidana? Betul. Nah, kalau perdata simpelnya gitu ya, saya akan selalu bilang simpelnya karena biasanya pendidikan hukum ini nggak harus memulut tentang teori hukum. Iya, gitu betul. Walaupun ya tetap kita menyampaikan contoh-contohnya sesuai dengan teori hukum. Karena banyak banget masyarakat ini lebih mengetahui dan lebih sampai dengan contoh-contoh tadi. Misal kalau misalnya perdata gitu ya, ini adalah di ruang privat atau ruang pribadi dengan pribadi. Misal saya dengan Kak Mutia hubungannya seperti apa.
misal saya adalah dengan Kamutia ini kakak dan adik kandung, gitu ya. Kandung karena kenapa? Misal orang tua kita punya saudara ya, suami istri, punya hubungan gitu. Suami istri, Itu misalnya kita. Cuman sebenarnya saya dan Kamutia tidak ada hubungan kandung, gitu. Itu misalnya. Ya, kita cuma adik kakak di mana tahu ya. Betul. Nah itu adalah privat. Nah kemudian kalau pidana ini di mana publik ikut serta dalam mengaturnya. Begitu, negara ini ikut andil. Nah, misal kalau dalam kasus perkawinan, misal si Ria dengan Rio ini sebelumnya pacaran. Nah, akhirnya dia mengikat dengan perkawinan. Begitu, akhirnya keperdataan dia adalah menjadi suami istri. Nah, ketika si Rio dan Ria ini si Rionya ini melakukan kekerasan seperti itu ya, kekerasan fisik, kekerasan psikologis terhadap si Ria yang sebagai seorang istrinya, maka wajib nih negara melindungi. Karena kenapa? Karena negara ini punya kewajiban untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap masyarakatnya, terhadap warga negaranya. Begitu. Itu perbedaan lah sekilas antara perdata dan pidana. Nah, kemudian tadi masuk pada pertanyaannya bagaimana negara mengatur tentang perkawinan. Ya. Nah, kita memang di hukum kita ini, di undang-undang kita mengenal istilahnya adalah perkawinan, begitu. Nah, secara keperdataannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ini ada 3 hal, gitu, yang diakui perkawinannya di Indonesia, diakui ya. Ini saya belum bilang sah, tapi ini diakui. Diakui oleh siapa nih? Diakui oleh negara. Oleh negara. Nah, diakui oleh negara itu ada 3. Pertama, perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, agama di Indonesia ini kan ada 6. Nah, ketika yang diakui, betul. Misal mereka menikah secara agama Islam, ya hanya menikah secara agama Islam, diakui, gitu ya. Misal mereka hanya menikahnya di gereja aja, diakui juga. Gitu ya. Ini diakui. Nah, kemudian yang kedua, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, kepercayaan itu misal adat istiadat. Misal yang menikah hanya secara adat. Iya, betul. Hanya menikah secara adat. Misal ya secara sukunya, gitu ya, secara suku Sunda, mungkin Kamutia di Sumbawa ada istiadat tersendiri gitu ya. Nah, itu diakui di Indonesia. Karena memang pada dasarnya sumber hukum yang ada di Indonesia ini menganut 3 hal, yaitu sesuai pada agamanya dan suku, juga adat istiadatnya. Nah, kemudian yang ketiga nih diakui adalah sesuai ketika memang perkawinan itu dicatatkan. Dicatatkan ya, dicatatkan di mana nih? Di lembaga yang memang berwenang. Nah, nanti seperti apa? Nah, sebelum ke sana. Ada perkawinan yang tadi kan diakui nih. 3. Nah, tapi belum tentu nih ketiganya ini begitu ya disahkan secara hukum di Indonesia. Kenapa? Karena jelas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu disampaikan bahwa perkawinan itu akan sah secara hukum jika jika dicatatkan di lembaga yang berwenang. Misal kita ambil ketika dia muslim gitu, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 kompilasi hukum Islam. Perkawinan itu akan sah secara hukum jika dicatatkan di lembaga. Nah, misal kalau orang muslim itu dicatatkan di kantor urusan agama, KUA. Gitu. Makanya kalau orang menikah biasanya ngurus administrasi dan lain-lain ke KUA. Itu kalau orang Islam atau orang muslim. Kalau kemudian non muslim kemana? Ke Disdukcapil. Nah, Disdukcapil. Ke Disdukcapil dicatatkanlah perkawinannya, begitu. Nah, itu yang sah secara hukum. Kemudian yang tadi yang misal menikah secara agama, menikah secara adat istiadat, apakah itu sah secara hukum? Belum tentu, dan belum sah secara hukum jika perkawinannya belum dicatatkan. Begitu. Oke, baik. Jadi meskipun ada 3 perkawinan yang diakui ya, tapi belum tentu sah secara hukum. Nah, untuk sah secara hukum jadi itu harus dicatatkan. Dicatatkan di lembaga pemerintahan yang memang mengatur tentang urusan perkawinan gitu. Kayak tadi kalau muslim di KUA, kalau misalnya non muslim itu di Disdukcapil. Nah, apakah itu kemudian kalau belum dicatatkan bisa mendapatkan buku nikah atau enggak sih, Pur? Nah, jadi ada beberapa teknis yang sebenarnya ketika memang melakukan pencatatan perkawinan.
Misal begini, Syria dan Rio ini nikahnya baru 2020 ya, misal 2020 di bulan Februari. Kemudian dia mau melakukan pencatatan perkawinan. Nah sekarang apalagi nih COVID kayak gini banyak banget. Makanya susah gitu ya. Banyak susah dan banget. terurusannya juga mungkin sedikit ribet atau Betul, gimana gitu ya. Jadi karena, mungkin ada keterbatasan. Dalam keadaan COVID. Misal ketika dia belum sampai 6 bulan pernikahannya, itu nggak masalah untuk dilakukan pencatatan ke Disdukcapil atau ataupun ke KUA, gitu. Pasti mereka akan juga menerima terkait pencatatannya. Kemudian banyak halnya di Indonesia ini karena seakan-akan pencatatan ini belum dianggap penting, jadi banyak banget saya ketemu juga banyak klien begitu ya, atau banyak korban yang akhirnya mereka tidak mencatatkan perkawinannya begitu sampai 10 tahun bahkan udah punya anak 3, udah gitu puluhan tahun. Tapi mereka menikah gitu, menikah secara agama. Nah begitu. Kemudian bagaimana yang seperti itu yang harus dilakukan? Karena kalau misalnya tidak dilakukan pencatatan maka hak-hak dia misal sebagai istri, kewajiban dia sebagai istri atau nanti anaknya gitu ya, itu akan gugur. Di mata hukum, secara di mata hukum, Okay. Betul. Nah, kemudian seperti apa gitu ya? Ketika memang atau misalnya gini, kalau mau melakukan pencatatan itu seperti apa? Seperti apa? Ketika dia waktunya sudah bertahun-tahun gitu ya. Nah, jelas di pasal 7 ayat 2 kompilasi hukum Islam, maka ketika dia belum dicatatkan perkawinannya, yang bisa dilakukan adalah mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama jika dia yang muslim. Ketika dia yang non-muslim, maka dia bisa melakukan pengajuan permohonan pencatatan nikah di pengadilan negeri. Ke PN ya? Iya, bedanya PA sama PN gitu ya? Bedanya itu, PA dan PN. Ketika muslim, maka ke PA melakukan isbat nikah, permohonan isbat nikah. Isbat itu sama aja sebenarnya, pencatatan perkawinan. Begitu, cuman itu bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya gitu ya? Bahasa Arabnya. Gitu. Oke, baik Purba. Tadi itu beberapa hal yang terkait dengan sistem bagaimana kemudian Purba. Jadi di dalam fakta kekerasan terhadap perempuan ada hal yang tidak terhindarkan ya. Ini kasus gitu kan. Ini kasus kekerasan terhadap perempuan bahwa terjadi kekerasan terhadap istri tapi pernikahan siri ya, atau pernikahan tidak tercatat. Nah, ini kemudian menurut kamu bagaimanakah perlindungan terhadap perempuan yang ada di dalam perkawinan siri atau korban ya, kalau terjadi kekerasan dia adalah korban, dan apakah dia diuntungkan? Apakah perempuan diuntungkan atau dirugikan di dalam hal ini, Pur? Oke. Baik, jelas kalau misalnya kita bilang bahwa perempuan ini mendapatkan kekerasan dalam rumah tangganya dan hubungan dia dengan suaminya adalah nikah tidak tercatat. Begitu, jelas dirugikan. Perempuan dirugikan ya? Ya, perempuan sangat dirugikan. Nah, jadi sebelum ke sana saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, nikah tidak tercatat ini bukan hanya nikah siri, begitu ya, tapi juga termasuk dengan nikah di bawah tangan, begitu. Nah, kemudian tadi kan di awal kita sudah berbicara terkait pencatatan perkawinan. Kalau pernikahan di bawah tangan itu bisa dicatatkan ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya nikah siri, begitu ya, itu akan lebih sulit untuk melakukan pencatatan, bahkan banyak juga yang kesulitan untuk mencatatkannya, gitu. Karena kenapa? Karena memang tidak ada bukti-buktinya yang menguatkan, begitu. Jadi adakah perlindungan hukum terhadap perempuan di dalam pernikahan siri, perkawinan siri? Kalau untuk dia mendapatkan tindak pidana ya, ketika memang dalam perlindungan hukumnya, dalam hubungan suami istrinya, maka misal ketika dia mendapatkan kekerasan dari suaminya, ini kan hukum kita pasti akan melihat hubungannya seperti apa. Tidak mungkin dia akan melihat hubungannya adalah suami istri, karena memang tidak tercatat secara hukum. Relasi yang lain berarti yang dilihat yang dilihat, misal teman ataukah pacar gitu. Nah, kemudian pun pacar juga pasti ketika memang mau dibikin laporan begitu ya, dalam tanda bukti lapor, hubungannya adalah selaku teman. Gitu. Tidak berarti dia kehilangan ini, berarti perempuan akan kehilangan haknya sebagai istri. Betul. Akan hilang, tapi tetap bisa dilakukan laporan ke pihak kepolisian ketika memang terjadi tindak pidana. Misal tindak pidananya
terjadinya ada pemukulan, Oke. maka yang akan dikenakan deliknya adalah penganiayaan, entah itu penganiayaan ringan ataupun penganiayaan berat. Tapi tidak bisa Kalau terjadi perselingkuhan, kalau misalnya dia terjadi perselingkuhan, ini akan kesulitan, gitu ya, iya. sehingga tidak bisa dilakukan laporan ketika memang tidak ada hubungan Relasi. suami istri, begitu, Baik. yang tercatat secara hukum, begitu. yang bisa dilaporkan, tapi dengan relasi yang lain, Yang lain. ya, gitu, bukan sebagai suami dan dan hanya istri. terbatas Pelaporannya, Begitu, kayak tadi pelaporannya. tuh pemukulan bisa, maksudnya Pemukulan penganiayaan bisa, gitu betul. ya. Kemudian kadang kan sekarang suka banyak nih hubungan-hubungan suami Hubungan. istri tanpa tidak tercatat. Oke. Ada misalnya ancaman atau pencemaran video gitu nama ya. baik gitu Nah, ya. itu yang bisa dikenakan adalah Undang-Undang ITE. Oke, Begitu. tapi relasinya nggak bisa disahkan ya, Betul. karena memang tidak tercatat secara hukum. Kalau mau disahkan ya harus dicatatkan terlebih dahulu. Gitu ya. Terutama kayak tadi perselingkuhan misalnya gitu ya. Itu tidak bisa dilihat relasinya bahwa dia adalah suaminya berselingkuh gitu ya. Tapi kalau pacar berselingkuh atau teman berselingkuh itu tidak bisa dilaporkan. juga dilaporkan gitu. Maka itu sangat merugikan perempuan, dan perempuan kehilangan haknya sebagai istri karena di mata hukum ya, karena memang pernikahannya tidak tercatat secara hukum gitu. Oke. Sekarang aku ingin ke modus nih, ini kan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap istri di dalam perkawinan tidak tercatat atau dalam perkawinan siri ini banyak terjadi gitu. Beberapa kasus juga pasti Purba juga menangani gitu kan, dan kita juga di ruang perempuan seringkali juga yang ditangani oleh Purba juga. Ketika kita jadi relawan UPR juga begitu, sering mendapatkan pengaduan seperti itu gitu ya. Nah, menurut Purba, apa sih sebenarnya yang menjadi modus atau yang menjadi penyebab dari terjadinya perkawinan siri ini, Pur? Nah, Mungkin kita lihat dulu dari perspektif korbannya. Kenapa kok korban tuh mau gitu ya? Yang paling yang biasanya misalnya yang paling penting adalah ini si pelaku ini mau menghindari akibat hukumnya. Oh, Gitu. dasar Itu laki-laki yang menghindari betul. penyebab hukum. Itu yang akan dihindari. Oke. Nah, saya misalnya bilang Karena ada akibat juga dari loh, pernikahan itu laki-laki terikat kan ya? Oke, betul. terikat secara hukum. Betul, terikat. Nah, lebih banyak yang sebenarnya yang lebih banyak korbannya adalah perempuan. Tapi ada juga loh, misalnya ada juga Yang laki-laki. bukan hanya laki-laki, tapi memang atas kesepakatan mereka Bersama. tidak mau melakukan pencatatan. Oke, Nah, betul. tidak mau melakukan pencatatan itu memang kenapa? Karena memang mereka menghilangkan akibat hukumnya. Oh, oke. Begitu. Nah, kemudian selain itu, begitu ya, hal lain lagi, kenapa akhirnya banyak korban yang akhirnya tidak mau melakukan tidak melakukan pencatatan perkawinan karena memang mereka tidak mengetahui begitu. Kalau perkawinannya akibat hukumnya. harus dicatat Harus dan dicatatkan. tidak tahu bahwa ada akibat hukumnya Ada akibat gitu ya. hukumnya. Oke, Padahal baik. kan sebenarnya di Indonesia ini kita menganut asas bahwa semua orang harus tahu hukum. Oke, meskipun bukan sarjana hukum. Betul. Meskipun bukan sarjana hukum, meskipun bukan penegak hukum. Oke. Begitu. Jadi kalau mau belajar hukum nih di Cerdas Hukum. Boleh. Bisa dikunjungi YouTube-nya Iya. juga. Oke, terus nah jadi tapi kalau misalnya tadi pelaku misalnya atau suami nih ya gitu, suami itu menghindari sebab hukumnya gitu. Akibat hukumnya. Tapi ada juga yang bersepakat bahwa mereka tuh ya udah kita memang sama-sama menghindari si perempuan laki-laki atau si suami dan istri ini sama-sama menghindari akibat hukumnya gitu kan. Nah, kemudian ada juga tapi dalam konteks kekerasan terhadap perempuan kalau kita melihat bagaimana kemudian kekerasan terhadap istri itu terjadi di dalam perkawinan tidak tercatat ini atau perkawinan siri ini seringkali si perempuannya tidak tahu biasanya. Betul. Tidak tahu kalau si laki-laki ini sudah menikah atau punya ikatan pernikahan dengan orang lain gitu, baik secara hukum ataupun secara tidak ya gitu. Nah, jadi akhirnya tuh ketika dia sudah berada di dalam situ karena dia tidak tahu, kemudian dia menjadi korban gitu ya. Dan itu juga sulit dilaporkan karena ternyata dia juga tidak mau dinikahi secara hubungan pernikahannya tidak tercatat juga gitu. Nah, terus juga ada modus kayak tadi itu. Ada modus misalnya dia dijanjikan pernikahan, Pur. Itu gimana sih kalau dijanjikan pernikahan kayak gitu tuh? Nah, apakah hukum juga melindungi gitu kan? Perempuannya juga karena dia dijanjikan si korbannya dijanjikan menikah gitu kan, bisa jadi di situ ada komitmen yang terbangun gitu. Tapi secara hukum kalau perjanjian pernikahan seperti itu, dijanjikan menikah seperti itu, apakah dilindungi secara hukum? Oke. Nah, ini ada hal yang berbeda ya. Ketika memang konteksnya pertama
si pelakunya ini, si laki-lakinya ini sudah menikah. Oke. Tapi punya kemudian hubungan. dia kita ambil lagi laki-laki dan perempuannya ini sudah menikah. Kemudian dia menjanjikan nih terhadap korban dia ternyata belum menikah, begitu ya. Dibohongi lah ya. Dibohongi, Oke. seperti itu. Dan kemudian akhirnya memiliki anak seperti itu. Nah, jatuhnya berarti ini adalah yang seharusnya dilakukan adalah melakukan permohonan poligami. Oke. Begitu. Namun ini juga yang perlu diketahui banyak masyarakat bahwa setelah ada putusan MA baru banget Desember 2019 kemarin. Oke. Boleh diinformasikan seperti apa? Jadi ketika dia mau melakukan permohonan poligami, posisinya dia sudah mengetahui pernikahan, bahwa si laki-laki dan si perempuan ini juga sudah mengetahui sama-sama mengetahui gitu ya. Sama-sama mengetahui bahwa dia udah punya istri ini duluan, gitu ya. Nah, berarti posisinya yang bisa dilakukan adalah hanya pencatatan atau penetapan terhadap anaknya. Tapi dia melakukan permohonan poligaminya itu tidak diperbolehkan. Oh, gitu. Hanya itu, anaknya yang diakui secara hukum. Hanya anaknya yang diakuinya gitu ya? Secara hukum. Betul. Nah, namun ketika dia misal tidak tahu ya, tidak tahu. Nah, tapi itu pun mohon maaf, pembuktiannya itu akan sulit. Nah, Oke. Yang akan langsung diterima adalah misal permohonan poligaminya seperti apa? Seperti ketika dia melakukan terlebih dahulu, kemudian dia izin. Jadi belum ada perkawinannya terlebih dahulu. Yang terjadi. Tapi melakukan permohonannya terlebih dahulu, begitu. Nah, itu masih bisa diperbolehkan. Diperbolehkan di dalam hukum ya. Begitu. Nah, tapi walaupun sebenarnya sebelumnya bisa dilakukan pencatatan, tapi setelah adanya putusan MA di tahun 2019 kemarin, di Desember kemarin, nah itu tidak diperbolehkan. Yang hanya bisa dilakukan adalah penetapan terhadap anak. Nah, itu yang memang ketika si suaminya sudah punya istri. Oke, itu dalam kasus ya? Iya, itu dalam kasus. Nah, itu sebenarnya untuk melindungi istri pertamanya. Begitu. Karena si istri pertama juga adalah korban. Betul, gitu. adalah korban. Dan istri kedua ini juga adalah korban gitu. Dan pelakunya itu ya laki-laki. Yang laki-laki ini gitu. Cuman memang saya rasa di putusan MA ini bukan mau tidak mau, tapi putusan MA ini berusaha begitu ya untuk melindungi yang si perempuan istri pertama gitu. Betul. Nah, kemudian beda halnya ketika memang dia dijanjikan nikah begitu ya, kemudian dia belum menikah nih si laki-lakinya. Dia belum itu menikah. Bisa dilakukan gugatan gitu. Gugatan bisa dilakukan gugatan ingkar janji. Jadi ingkar janji menikah itu juga ada gugatannya, bisa diajukan gugatan. Kok bisa begitu, Pur? Kenapa, Pur? Bisa. Gitu, karena memang itu kan seperti gini, kita melakukan perjanjian begitu ya dengan seseorang begitu. Nah, kemudian misal si Rio dan Rio ini menjanjikan perkawinan dengan si Ria. Ini kan sama halnya dengan dia melakukan perjanjian. Begitu. Kesepakatan, ada kesepakatan gitu ya. Nah, sama halnya misal saya dengan kamu Tia melakukan perjanjian. Oh ya Indah, nanti datang ya, misal ada hubungan hukum. Misal kita melakukan perjanjian jual beli. Nah, di sini kan ada. Nah, sama halnya seperti itu. Nah, ini sedangkan dia ada ingkar janji ketika dia akhirnya tidak melakukan perkawinan. Nah, itu bisa dia melakukan gugatan ke pengadilan. Kalau memang dia muslim, ke pengadilan agama. Ketika memang dia non muslim, dia bisa melakukan pengadilan negeri. Begitu. Jadi kalau perjanjian pernikahan, misalnya kalau ada di antara kamu gitu kan, di antara kalian yang punya perjanjian pernikahan, kemudian perjanjian itu dibatalkan secara sepihak, misalnya itu bisa mengajukan gugatan. Dan harus berhati-hati juga ya dengan janji-janji pernikahan, karena janji-janji pernikahan ini mendorong perempuan untuk melakukan banyak hal gitu ya, karena ada dijanjikan pernikahan di situ, dijanjikan dihalalkan di situ. Gitu. Jadi mendorong perempuan untuk melakukan banyak hal, termasuk kewajiban-kewajiban yang mestinya belum untuk dilakukan karena belum punya relasi gitu ya, relasi suami istri. Atau misalnya kadang gitu. Banyak juga saya menemui misal korban nggak mau lah, misal dia memang sudah yang kayak tadi ya, dia posisinya belum menikah si laki-lakinya, kemudian menjanjikan sampai dia misalnya sudah punya anak, tapi ternyata dia hilang karena akhirnya tidak dinikahi. Nah, kemudian kadang ya ada juga misalnya korban yang memilih untuk
udahlah saya tidak mau, toh saya juga tidak mencintai lagi. Oh. Tidak masalah sebenarnya posisinya, nah gitu ya. Tapi ini ada hak korban yang juga bisa untuk diperjuangkan. Misal seperti apa? Jadi di gugatan ingkar janji ini ada beberapa hal yang bisa nanti akan diputuskan oleh hakim. Nah sepanjang ini sebenarnya putusannya adalah lebih ke antara dia mau nikahin, gitu ya, antara nanti putusan hakim itu kamu harus menikahin dia, misalnya si yang melakukan gugatan ini penggugat, ataukah dia melakukan memberikan ganti rugi. Begitu. Jadi ada diatur ya Pur di dalam peraturan perundang-undangan perlindungan terhadap perjanjian pernikahan di ya gitu. Hukum Islam, di undang-undang perkawinan itu sebenarnya sudah diatur. Begitu. Cuman memang masih banyak yang tadi masyarakat belum mengetahui. Begitu. Upaya-upaya hukumnya. Baik. Jadi ingkar janji pernikahan itu juga masuk pelanggaran hukum. Ya kan? Betul. Jadi hati-hati ketika membuat perjanjian pernikahan ya gitu. Hanya janji-janjiin ya. Jangan janji-janjiin. Dan jangan juga mudah mengatakan mau dijanjiin. Betul. Jangan mau. Kalau mau ya mau menikah kemudian catatkan. Betul. Ya kan? Biar hak-hak nikah siri. Iya, biar hak-hak perempuan, hak-hakmu terlindungi di dalam hukum gitu, secara agama dan juga secara hukum. Yang terakhir Pur, aku pengen tanya karena tadi kita berhadapan dengan fakta bahwa misalnya ada nih perkawinan siri. Nah, seperti apa? Atau apa yang kita lakukan untuk menghindari gitu supaya kita tidak terjebak nih di dalam perkawinan siri, khususnya untuk perempuan. Nah, saya pertama kalau saya memang tidak punya pengalaman ya, betul. Yang dijebak kemudian untuk menghindarinya. Tapi ya punya pengalaman dengan korban kan. Betul. Nah, jadi dengan tadi misal kita relevansi dengan modus-modusnya, maksudnya modus-modus para laki-laki, yang terpenting adalah kamu harus mencintai diri kamu dulu sendiri. Itu deep. Dan kita juga perempuan tuh sering banget bicara tentang mencintai diri sendiri, betul. Sebenarnya cara mencintai diri sendiri itu ya termasuk gitu loh, bukan hanya untuk kebahagiaan kita aja, tapi memastikan diri kita di negara hukum ini gitu ya, kita benar-benar terlindungi secara haknya, hak kita secara hukum hak kitanya dulu nih, kita harus berusaha untuk melindungi ini. Nah kemudian termasuk yang tadi ya cara-cara menghindarinya, misal yang tadi dijanjikan perkawinan, ya tinggal kita sampaikan dengan pasangan kita bahwa ketika memang kamu mau ketika kamu memang mau melakukan perkawinan dengan saya, apa nih sebaiknya kita tanya dulu nih tujuannya seperti apa. Jadi tahap-tahapannya ini biar jelas begitu. Termasuk ketika memang misalnya ada nih misalnya laki-laki yang akhirnya dia berbicara bahwa ya udah kita kan gampang misalnya daftarnya gampangin pendaftaran perkawinan gitu, udahlah nanti aja lah gitu ya. Betul. Nah termasuk juga kadang saya melihat ya, misalnya beberapa korban yang memutuskan untuk menikahi misal seorang duda atau misalnya seorang janda yang sudah memiliki anak. Nah sebaiknya baik itu perempuan atau misal laki-lakinya, dia juga tetap harus memastikan bahwa memang prosesnya sudah selesai dengan yang pertama gitu ya. Misal yang pertamanya ini dia perkawinannya cerai hidup. Berarti cerai hidup adalah melakukan penetapan sampai adanya akte cerai terlebih dahulu. Iya, karena bisa banyak ya karena aku juga menemukan tuh Pur kayak gitu. Misalnya misalnya si laki-lakinya tuh bilang kalau misalnya dia sedang proses dengan istri pertamanya gitu, dan pada akhirnya tuh ujung-ujungnya tuh nggak jadi juga gitu. Akhirnya dia menetap dengan istri pertamanya dan dia sudah dijanjikan pernikahan dan yang lain, itu banyak juga aku temukan. Nah sebaiknya kalau misalnya ketemu gitu ya dengan laki-laki yang seperti itu, teman-teman perempuan dulu ya, harus memastikan terlebih dahulu mana akte cerainya. Jadi jangan sampai teman-teman terkelabui dengan bilang bahwa iya kan aku lagi proses. Tanya prosesnya di mana, pengadilan mana, udah sampai mana gitu ya tahapannya. Begitu. Tapi yang terpenting adalah akte cerainya ada dulu. Karena ketika misalnya teman-teman perempuan misalnya sudah dipastikan sahabat puan sudah dipastikan akte cerainya ada, maka sudah pasti hubungan hukum dia dengan istrinya yang lama atau dengan suaminya yang lama itu sudah tidak ada hubungan suami istri. Tapi ketika itu belum ada, maka dipastikan
kemungkinan besar bukan kemungkinan tapi memang dipastikan mereka masih ada hubungan ya suami istrinya. Nah, ketika mereka masih ada, ini juga harus teman-teman tahu. Ketika misal si istrinya ya mau melaporkan sahabat puan ini yang punya hubungan pacaran dengan si suaminya, maka sahabat puan itu harus hati-hati. Karena kenapa? Karena bisa dilaporkan atas dugaan perzinahan. Oh iya, itu juga harus terhindari. Kenapa? Kalau kita bicara tentang mencintai diri sendiri itu banyak banyak hal, termasuk dengan tahu seperti apa hak perempuan di mata hukum, hak istri nanti di mata hukum gitu kan. Karena itu melindungi gitu ya, melindungi kita, melindungi diri kita, melindungi keluarga juga, dan tidak membiarkan terjadinya kekerasan terhadap diri kita sendiri kan ya Pur ya. Jadi ada pesan nggak buat sahabat puan Pur terkait dengan tema kita hari ini? Oke, untuk sahabat puan semuanya, saya berpesan sahabat puan pokoknya harus mencintai dirinya sendiri, termasuk dengan melindungi hak-hak sahabat puan sebagai seorang perempuan. Jadi jangan mudah gitu ya, jangan mudah terkelabui dengan siapapun yang mengatasnamakan cinta. Karena hukum juga bicara cinta. Betul. Walaupun ya tadi hukum lebih melindungi sahabat puan ini secara teknis-teknisnya gitu. Tapi itulah yang harus diperjuangkan, yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita mau memulai sebuah mahligai perkawinan. Oke, jadi itu pesannya, dan paling penting tadi itu kembali lagi selalu tentang bagaimana mencintai diri sendiri gitu kan. Belajar banyak hal, karena seperti Purba tadi bilang bahwa negara ini menganggap bahwa setiap orang tuh paham hukum gitu. Tahu hukum padahal belum tentu gitu loh. Dan untuk itu kita membutuhkan akses untuk bagaimana mengetahui hak-hak yang kita miliki sebagai warga negara, sebagai perempuan, juga sebagai istri gitu ya, termasuk dengan cara mengunjungi hukumcerdas.id. Cerdashukum.id. Cerdashukum.id, gue salah nih. Atau bisa juga seperti biasa, karena Ruang Perempuan juga membuka pengaduan online atau sharing kasus. Jadi teman-teman juga bisa mengunjungi di @ini_ruang_perempuan di Instagram, bisa DM lihat Instagram, atau juga bisa nanti mengunjungi nomor hotline kita yang ada di Instagram. Oke, jadi sahabat puan, terima kasih sudah menemani bincang kita pada hari ini. Semoga bermanfaat gitu, dan semoga ke depan kami bisa terus menyajikan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan perempuan Indonesia. And then assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih. Banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu.